penulis kitab suci tidak boleh sejaman dengan yang ditulisnya. Sebuah kitab suci ya ditulis oleh penulis tidak boleh sejaman dengan apa yang ditulisnya. Ya. Contoh ya. Yesus umur 30 tahun baru kenal sama Matius. Ya dong, Matius, Markus ya toh. Markus lebih belakangan. Ke-12 rasul yang menulis kitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu kan dari ke-12 rasul ada 3 orang. Matius, kemudian Yohanes dan Petrus. Bagian dari 12 rasul ini baru dikenal oleh Yesus saat Yesus umur 30 tahun. Dia tidak sejaman dengan Yesus lahir. Simple ya Pak TD ya? Ya. Beda dengan kitab-kitapan atau skripsi atau tesis atau karya sastra. Karya sastra, tesis harus ditulis sejaman dengan kejadian. Itu sebabnya di dalam penulisan Alkitab ya, itu ada yang disebut diilhamkan dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Lalu ada yang diwahyukan dari Allah. Wahyu 1 ayat 7. Lalu ada yang dikuasai roh. Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 4 ayat 2. Itu kitab suci. Kalau kitapan yang bukan suci harus sejaman. Ya. Mukalab IQ tiarap. Ya. Modal gembul doang. Gembul itu pipinya apa? Pipinya gembul ya. Ya. Ngaku sebagai guru agama modal gembul ya. Sebuah kitab suci harus ditulis sejaman. IQ tiarap ndul. Ya. Kalau kitab-kitapan karya sastra ya itu ditulis sejaman. Kalau kitab suci nggak bisa, ya. Ya, Musa misalnya. Musa itu menulis kitab Kejadian Adam selisihnya 4.500 tahun. Ya, itu disebut ilham untuk masa lampau. Musa juga mengalami apa yang dialami pada dirinya sendiri, disebut saksi mata atau pewahyuan juga. Musa juga diberi firman untuk yang akan datang yang disebut nubuatan, dikuasai roh. Semua penulis Alkitab begitu. Makanya Paulus bisa ngerti bahwa Nabi Musa itu ternyata menyembah Yesus di dalam Ibrani 11 ayat 26. Ya. Paulus yang sama juga ngerti bahwa Ibrahim itu diberitakan Injil, Galatia 3 ayat 8. Loh, kalau penulis kitab suci harus sejaman. Ya jungkir balik, ya. Ya mbul, ya. Ngaku guru agama modal gembul doang. Ya ngakunya ahli agama modal apa? Ya. Kalau kitab asal-asalan, kitab-kitapan, karya sastra, tesis itu ditulis sejaman dengan kejadian. Kalau Alkitab tidak. Ada yang untuk masa lampau, ada yang dialami sendiri. Dialami sendiri ini apa yang dilihat, disaksikan dan pewahyuan. Lalu ada dikuasai roh untuk masa akan datang. Ya. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Juru Selamat. Bagi Dia kemuliaan dan kebesaran, kekuatan
dan kuasa sebelum kala abad, dan sekarang sampai selama-lamanya. Yang aku guru modal gembul, ya, tak kasih tahu kalau sebuah kitab suci ditulis sejaman dengan penulisnya, bubar jalan, Pak. Kalau kitab-kitaban, kalau kitab entah berantah, kalau karya sastra, kalau tesis itu harus sejaman. Kitab suci enggak, ya. Ada untuk masa lampau, ada yang dialami saat itu, ada untuk akan datang. Ilham dari Yesus Allah. Kalau Allahmu tidak punya nama Yesus, tidak mungkin bisa berfirman menurunkan kitab suci, nggak mungkin. Ya, makanya kitab-kitab di luar Alkitab itu satu zaman dengan Alkitab. Lalu muncullah kitab-kitab jiplaan yang ada 4 itu. Ya, ada 4 kitab jiplaan di dunia ini. Ya, 3 diantaranya dimiliki Yahudi. Apa itu, Pak? Targum, Tanak, Talmud. Satu lagi, Pak. Di Alkitab bahasa Arab muncul Alkitab bahasa Arab. Satu lagi dari situ. Kita Indonesia, kita Pancasila. Jadi tokoh jangan cuman modal gembul doang, pipi tembem doang. Ya, smart, become to be smart, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Haleluya. Amin.